Pemimpin masa depan YouTube channel mengabarkan dari Gedung Pewayangan Kautaman Taman Mini Indonesia Indah. Kesempatan kali ini saya mendampingi Jack Tumewan, Ketua Umum Benteng Jokowi atau Bejo, yang juga sekaligus Ketua Umum Presiden UKM, UMKM, dan IKM Nusantara. Diskusi dengan petinggi Senawangi dalam mensupport kemajuan pewayangan Indonesia. Dalam diskusi, Sekretaris Senawangi Imira Dewi mengundang hadir pada acara yang digelar oleh Pepadi atau Persatuan Pedalangan Indonesia, yaitu Festival Dalang Anak yang akan dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 September di Fathahillah, Jakarta. Juga terkait acara akbar yang akan digelar pada Hari Wayang Nasional pada tanggal 7 November 2022. Yang menarik dan harus kita dukung dalam acara Hari Wayang Nasional 7 November 2022 mendatang karena adanya agenda untuk mendaulat Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Bapak Wayang Indonesia. Jajaran pengurus Senawangi yang dikomandoi Dr. Andes Suparmin Sunjoyo sudah audiensi dengan KSP dan diterima oleh Pak Muldoko beberapa waktu yang lalu. Jack Tumewan mengingatkan untuk memajukan perekonomian UMKM melalui wayang, salah satunya dengan membuat kerajinan tangan dari wayang atau beraneka wayang untuk cenderamata turis mancanegara. Simak wawancara eksklusif bersama Dr. Andes Suparmin Sunjoyo, Ketua Umum Senawangi, dan Imira Dewi SEMM, Sekretaris Senawangi, terkait kemajuan wayang Indonesia. Rahayu untuk sedulur dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini saya mendampingi Pak Jack Tumewan berdiskusi dengan Pak Ketum dari Senawangi ya. Sekarang kita akan tanyakan terlebih dahulu mungkin Senawangi sendiri itu apa, Pak? Senawangi adalah singkatan dari Sekretariat Nasional Pewayangan. Kita sebagai organisasi nirlaba yang didirikan pada tanggal 12 Agustus tahun 1975. Udah lama dengan restu Presiden Soeharto waktu itu. Jadi sekarang sudah umurnya 47 tahun. Nah, kegiatan utamanya itu ada 4. Kegiatan kecil-kecil banyak sekali. Kegiatan utama 4 itu mengatur atau memberikan polisi tentang pewayangan, ya. Kemudian mengenai hubungan negeri, organisasi pewayangan, kemudian pusat data wayang, kemudian satu lagi apa? Hubungan negeri sudah, pusat data wayang, seni budaya wayang. Seni budaya wayang baik internasional. Iya. Nasional. Yang kecil-kecil itu mengadakan performan pameran wayang, sidang-sidang UNESCO, karena kita sudah diakreditasi UNESCO. Jadi setiap tahun ada penerbitan buku wayang juga kita melakukan. Jadi eksis terus Bu selama tahun 70-an sampai sekarang. Iya, eksis. Kalau melihat dari sekarang kan kalau saya melihat wayang sendiri apa sih wayang gitu. Nah, kira-kira inovasi apa yang dilakukan oleh Pak Ketum nih untuk agar generasi muda tuh lebih mengenal wayang, lebih mencintai wayang, atau bahkan mereka ingin menjadi dalang mungkin atau pemain wayang, gimana Pak Ketum? Ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu banyak ya. Kalau jenis wayangnya juga banyak. Yang kira-kira sudah magang sampai eksis sampai sekarang, kalau 30-an ada. Jadi wayang kulit, wayang orang, wayang wayang Kalimantan Selatan itu, wayang Palembang, wayang golek, wayang potehi, wayang banjar, wayang orang. Nah, misalnya wayang kulit itu ada wayang kulit Jawa Tengah, wayang kulit Jogja, Solo. Ternyata banyak sekali Pak ya. Banyak, wayang Banyumas itu wayang kulit. Oh, setiap daerah itu beda ya ternyata. Beda. Jadi buat teman-teman mungkin di daerah Anda juga ada wayang. Seperti saya berasal dari Sunda, di sana ada wayang golek. Ke timur sedikit, wayangnya rame nih gitu kan. Wayang Jawa itu wayang orang. Ada wayang kulit juga, banyak banget. Itu Wayang sudah potehi. Oh iya itu. Itu semua di bawah Senawangi semua itu. Ya urusannya secara organisatoris kita membawahi. Oke. Ya, jadi kebijakan itu tadi, pusat data wayang, hubungan luar negeri, itu urusan kita. Kalau tugas kita yang kecil-kecil ya ada seminar, ada pertemuan-pertemuan, ada diskusi tentang wayang, sidang UNESCO. Ya, sidang UNESCO minimal setiap tahun. Kemudian ada pertemuan wayang ASEAN, itu sudah. Kalau wayang ASEAN, Asosiasi Wayang ASEAN umurnya dibentuk tahun 2006.
Kalau Unima dibentuk tahun 2009. Gitu. Kegiatan-kegiatannya banyak. Dan masalah dengan generasi muda karena begini, mulai tahun ya katakanlah 60-an tuh jenis hiburan tuh makin banyak ya. Siaran televisi channelnya makin banyak. Bioskop juga banyak. Zaman saya perbandingan ya, Iya. waktu saya SD atau waktu itu namanya SR, Sekolah Rakyat, SD, SMP, SMA, hiburannya tuh tidak lebih dari 5. Nonton wayang kulit, nonton bioskop, dengarkan radio. Televisi belum ada. Terus berenang, kalau berenang pun di sungai yang besar di Purwokerto. Kolam renang belum ada. Nah itu jadi kenapa orang-orang dahulu menyukai wayang. Kayak saya backgroundnya bukan pendidikan wayang. Saya lulusan Visipol, hubungan internasional UGM. Tapi saya senang wayang. Ya karena dari kecil tuh sering nonton wayang kulit. Jadi sudah merasuk di Ada dalam. hobi ya? Hah? Hobi. Saya senang lah. Senang. Kalau persoalan milenial itu, misalnya Jakarta, kalau nonton wayang kulit susah karena bahasanya, bahasa wayang kulit kan bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada seratannya. Moko, kromo, kromo inggil. Ya kalau mereka bisanya masih hantam kromo itu. Tapi sekarang sudah bisa bahasa Indonesia Pak wayang Pak? Sudah mulai ada, sudah. Oh. Kalau di teater wayang Indonesia sudah cukup sering. Ada sanggar yang namanya Swarga Loka. Itu sudah sering mempraktekkan performan wayang orang yang dalam bahasa Indonesia. Itu sudah sering. Luar biasa. Kira-kira gimana? Ada event atau ke depan tahun ini ada event atau Ibu bisa jawab? Ya, kalau event tadi sudah disinggung di sana. Iya. Kalau dari TWI itu Teater Wayang Indonesia. Itu masih ada 3-4 kali lagi di gedung teater keutamaan di belakang. Kalau wayang kulit ya cukup banyak diadakan. Dan nanti yang agak kolosal tuh di event namanya Hari Wayang Nasional. Itu berbagai jenis wayang, ada pameran-pameran, ada bazar. Itu diadakan kalau keinginan kita sih secara nasional ya. Tapi minimal di Jawa dan Sumatera, beberapa tempat di Kalimantan itu sudah jalan gitu. Oh, saya sudah mendunia, tapi sekarang ini kan lagi setelah pandemi. Sisanya belum habis. Iya, pandemi itu memang membuat kita pusing nih. Ya mungkin dari Pak Jack nih sebagai Ketua Umum Benteng Jokowi dan sebagai Ketua Umum Presiden UKM, UMKM dari IKM Nusantara. Wayang sendiri kan itu kan lekat dengan sejarah. Ingebel kalau tidak salah karena tak berbentar saya keliru takut keliru. Hanya saja saya membidik intangible. Cultural heritage. Nah, terima kasih Pak Ketum. Saya harus belajar banyak ini. Tapi yang menarik adalah ketika saya berbicara UMKM dari produk-produk kerajinan wayang yang dilestarikan oleh para pengrajin-pengrajin di daerah, terutama para sepuh nih. Gimana nih Pak Jack melihat ini nih? Apakah harus go internasional atau hanya gitu-gitu aja? Tapi kalau saya melihat ini kan gerakan go internasional sudah terlebih bentar lagi bulan Desember. Pak Jack sendiri punya event di Bali. Gimana Pak Jack? Jadi kalau kita dari UMKM kami mengharapkan sekali karena banyak juga hasil-hasil daripada wayang ini yang perlu kita ekspo. Nah, justru pada expo di Desember nanti kita mengajak dari Senawangi untuk bisa terlibat sama-sama sekaligus memperkenalkan kepada dunia luar bahwa wayang Indonesia tetap eksis setelah pandemi gitu Pak. Oke, mungkin Pak Ketum ada tambahan lagi buat generasi muda. Silakan Pak Ketum. Ya nanti kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan terkait dengan UMKM ya kita memperagakan dan nanti menjual atau mengekspor produk-produk yang terkait dengan wayang. Dari yang kecil-kecil misalnya jepitan dasi sini, kemudian kaos ya, kemudian taplak meja, hiasan dinding itu dengan format atau gambar-gambar wayang itu banyak. Terus buku wayang juga ada. Buku wayang yang bisa dijual dalam bahasa Inggris itu ada. Seperti batik itu kalau taplak meja gini batik tapi gambarnya wayang. Ada. Oh, ada. Ada hiasan dinding juga ada. Ya, apa namanya? Kain juga ada. Kain. Ya. Baju ya? Baju banyak ya. Baju banyak. Wah, sangat luar biasa. Mungkin menambahkan Boleh Ibu. mungkin di event November nanti dengan peringatan Hari Wayang Nasional tahun 2022 ini Senawangi banyak menyelenggarakan beberapa kegiatan terutama di tanggal 7 sampai 9 itu ada event Pekan Wayang Indonesia. Di situ akan ada terselenggara, ada
pameran, ada seminar wayang, ada talk show wayang, dan juga ada pertunjukan wayang. Di setelahnya kita akan isi tentang event Living Intangible Cultural Heritage in Indonesia. Itu di tanggal 11 sampai 12 rencananya. Mudah-mudahan dalam rangka event ini semuanya bisa terrealisasi dan setelah era pandemi bisa terselenggara dengan baik karena kita langsung tidak melalui Zoom lagi. Jadi mungkin anak-anak muda bisa nanti di momentum itu di Hari Wayang Nasional bisa ikut melihat menonton langsung di Taman Mini di Gedung Pewayangan Indonesia. Bahkan bisa terlibat juga. Bisa. Dalam seminar generasi muda kita ada dengan narasumber baru yang kita melibatkan anak-anak muda. Oke, mungkin Pak Ketua ada tambahan lagi barangkali? Ya, yang penting kita mengharapkan tetap bersemangat, para komunitas penggerak pewayangan seluruhnya bersemangat, terutama setelah pandemi ini selesai. Jadi kita akan bangkit kembali dengan format yang kita sesuaikan dengan keinginan banyak pihak, terutama generasi muda. Ya, terima kasih pada siang hari ini, sudah sore hari ini kita jumpa dengan Ketua Umum Sena Wayang dan tim. Semoga bisa ada kolaborasi ke depan, terutama untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan daripada pelaku wayang dan UKM-UKM yang mereka buat di seluruh Indonesia. Oke, Ibu 1 menit closing statement. Harapannya dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Senawi dan juga stakeholder wayang yang rencananya di momentum Hari Wayang Nasional nanti akan banyak kegiatan yang bernuansa wayang tentunya. Dalam waktu dekat ini September tanggal 22 sampai 26 kita akan mendengarkan festival Dalang Anak di Fathahillah. Barangkali untuk generasi muda, anak bisa menonton langsung di Taman Fathahillah.